Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabut taharati ialah kitab tentang taharah. Ta'rifut taharati lughatan. Ta'rifut taharati adapun definisi tentang taharah lughatan secara bahasa, an-nadhafatu ialah bersih, wal khulusu dan bebas, anil adnasil hissiyati dari noda-noda yang bersifat indrawi, kat taharati seperti suci, anil hadathi dari hadas, wal khabathi dan suci dari khabath, wal ma'nawiyati dan bersih dari noda-noda yang bersifat ma'nawiyah, kataharati seperti suci, anil amradil qalbiyati dari penyakit-penyakit hati, kal hasadi seperti hasad, wal ujubi dan ujub, wal kibri dan sombong. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang taharah. Jadi apa itu taharah? Taharah secara bahasa merupakan bersih dan bebas dari noda-noda yang bersifat indrawi. Apa seperti menghilangkan hadas atau bersuci dari khabath, itu kan sudah disebutkan tadi, dan juga secara bahasa merupakan bersih atau bebas dari kotoran-kotoran yang bersifat maknawiyah, seperti ketika kita mensucikan hati dari penyakit ujub, dari penyakit kiber, sombong, atau dari hasad. Nah sekarang apa itu taharah secara syara' atau secara terminologi? Nah jadi wa syar'an dan secara syara' raf'u hadatsin ialah menghilangkan hadas, au izalati najasin atau menghilangkan najis, au ma atau menghilangkan sesuatu fi ma'nahuma yang semakna dengan menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Jadi itu pengertian taharah secara syara'. Nah sekarang daripada kita memperpanjang masalah definisi, kita langsung ke pengertian secara gamblangnya. Apa itu taharah? Kenapa kita di sini membahas tentang taharah? Itu ya pertanyaannya, kenapa kita di sini membahas tentang taharah? Karena syarat keabsahan salat yang pertama adalah suci. Suci dari hadas dan najis. Nah, jadi itu suci. Suci adalah taharah. Suci dalam bahasa Indonesia dan taharah dalam bahasa Arab. Suci dari hadas dan najis. Sekarang apa itu suci? Suci telah dijelaskan tadi, baik suci secara bahasa ataupun suci secara syara'. Nah, sekarang apa saja media-media yang bisa digunakan untuk bersuci? Nah, jadi media-media yang bisa digunakan untuk bersuci ada air, bisa juga menggunakan debu, bisa menggunakan batu, dan juga bisa menggunakan dabit atau alat yang bisa digunakan untuk menyamak. Dan dalam edisi kali ini insya Allah kita hanya akan bahas tentang air saja. Jadi sudah selesai membahas tentang suci. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan media bersuci yang pertama, air. Jadi untuk bersuci nggak sembarangan air yang bisa dipakai. Ada kriteria tertentu. Nah, air kalau kita lihat dari segi asalnya terbagi menjadi dua. Sebenarnya kita semua pasti tahu ya, tapi kami di sini hanya menjelaskan kembali. Jadi air jika dilihat dari asalnya terbagi menjadi dua. Ada yang berasal dari langit, ada juga yang bersumber dari bumi. Yang berasal dari langit itu apa? Ada air hujan, salju, dan embun. Yang berasal dari bumi ada 4. Ada air sumur, air sungai, air laut, dan air sumber. Nah sekarang terkait air, kalau kita lihat dari segi hukumnya. Nah air kita lihat dari segi hukumnya, inilah yang bisa menentukan mana saja air yang bisa digunakan untuk bersesuci. Dan untuk pembahasan ini akan kita bahas pada edisi berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.